daya tarik minimalis. Pernah merasa kewalahan dengan barang-barang? Kamu tidak sendirian. Di dunia yang penuh dengan konsumsi, banyak orang menemukan ketenangan dalam minimalisme. Gaya hidup ini adalah tentang hidup dengan lebih sedikit. Ini tentang memprioritaskan pengalaman daripada kepemilikan. Minimalisme bertanya, bisakah lebih sedikit benar-benar lebih banyak? Minimalisme bukan tentang ruangan kosong dan estetika yang kaku. Ini tentang niat. Ini tentang mengelilingi diri Anda dengan hal-hal yang menambah nilai dalam hidup Anda. Bayangkan hidup dengan lebih sedikit stres, lebih sedikit hutang, dan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting. Itulah janji minimalisme. Konsumerisme mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan datang dari membeli lebih banyak. Baju baru, gadget terbaru, rumah yang lebih besar. Pengejaran yang terus-menerus ini dapat membuat kita merasa hampa dan tidak puas. Minimalisme menawarkan alternatif. Ini menantang kita untuk menemukan kegembiraan dalam pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Ini tentang menghargai apa yang kita miliki, bukan menginginkan apa yang tidak kita miliki. Pergeseran pola pikir ini bisa membebaskan. Bayangkan terbebas dari siklus keinginan yang tak berujung dan kepuasan instan. Minimalisme adalah tentang berinvestasi pada hal-hal yang benar-benar penting. Manfaat minimalisme lebih dari sekadar rumah yang rapi. Ini adalah cara hidup yang dapat membawa banyak keuntungan bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Studi menunjukkan bahwa kekacauan dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Ketika kita dikelilingi oleh barang-barang yang tidak perlu, pikiran kita menjadi lebih sulit untuk fokus dan tenang. Dengan merapikan ruang fisik kita, kita juga merapikan pikiran kita. Proses decluttering ini dapat memberikan rasa lega dan ketenangan yang luar biasa. Minimalisme juga dapat membebaskan sumber daya keuangan. Dengan mengurangi pembelian barang-barang yang tidak perlu, kita dapat mengalokasikan uang kita untuk hal-hal yang lebih bermakna. Dengan membeli lebih sedikit, kita memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan untuk perjalanan, pengalaman, atau sekadar menabung untuk masa depan. Ini membuka peluang untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana, namun memuaskan. Kebebasan finansial ini dapat mengurangi stres dan menciptakan peluang. Dengan lebih sedikit beban finansial, kita dapat merencanakan masa depan dengan lebih optimis dan tenang. Gaya hidup ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menghilangkan gangguan, kita dapat lebih mudah mencapai tujuan dan aspirasi kita. Dengan lebih sedikit barang untuk dikelola, kita memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk hasrat, hubungan, dan pertumbuhan pribadi kita. Minimalisme memungkinkan kita untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup dan menciptakan ruang untuk kebahagiaan sejati. Ambil contoh Sarah. Dia merasa kewalahan dengan harta bendanya. Rumahnya berantakan, dan dia merasa terus-menerus stres. Dia memutuskan untuk mencoba minimalisme, dimulai dengan lemarinya. Dia menyumbangkan pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak dia pakai. Dia menyingkirkan barang-barang duplikat dan barang-barang yang tidak lagi memicu kegembiraan. Transformasinya luar biasa. Tidak hanya lemarinya yang lebih teratur, tetapi Sarah juga merasakan kelegaan. De Flyntester, besit merapikan ruangnya juga termas merapikan piede. Bagian 5, minimalisme dalam praktik. Di mana memulai perjalanan Anda? Siap menerima minimalisme? Mulailah dari yang kecil. Pilih satu area di rumah Anda untuk dirapikan. Bisa lemari Anda, dapur Anda, atau bahkan hanya satu laci. Saat Anda merapikan, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini membuat saya bahagia? Apakah saya menggunakannya secara teratur? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Ingat, minimalisme adalah tentang menyimpan apa yang menambah nilai dalam hidup Anda. Bukan berpegang pada sesuatu karena kewajiban atau rasa bersalah. Bagian 6, melepaskan kelebihan. Tips praktis untuk menerapkan minimalisme. Minimalisme adalah tentang hidup dengan lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Melepaskan kepemilikan bisa jadi menantang. Kita sering terikat secara emosional pada barang-barang yang kita miliki. Kita sering melampirkan nilai sentimental pada benda-benda, meskipun benda-benda itu tidak lagi bermanfaat bagi kita. Mulailah dengan menyingkirkan duplikat. Barang-barang yang berlebihan hanya menambah kekacauan. Berapa banyak spatula yang benar-benar Anda butuhkan? Mungkin hanya 1 atau 2. Pilih yang paling sering Anda gunakan. Selanjutnya,
Atasi pakaian yang belum pernah Anda pakai dalam setahun terakhir. Jujurlah pada diri sendiri. Jika Anda tidak memakainya dalam setahun, kemungkinan besar Anda tidak akan memakainya lagi. Apakah Anda benar-benar akan memakai gaun itu lagi? Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk melepaskannya. Jika tidak, sumbangkan atau jual. Ada banyak orang yang bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak lagi Anda butuhkan. Ingat, tidak apa-apa untuk memulai dari yang kecil. Anda tidak perlu merasa terbebani untuk mengubah semuanya sekaligus. Anda tidak harus mengosongkan seluruh rumah Anda dalam semalam. Mulailah dengan satu ruangan atau bahkan satu laci. Kuncinya adalah membuat pilihan sadar tentang apa yang Anda bawa ke dalam hidup Anda dan apa yang Anda pilih untuk dipertahankan. Setiap keputusan kecil akan membawa Anda lebih dekat ke kehidupan yang lebih sederhana dan lebih bermakna. Bagian 7. Manfaat psikologis dari kehidupan yang rapi. Manfaat minimalisme melampaui fisik. Para peneliti telah menemukan bahwa kekacauan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Itu dapat meningkatkan stres, mengurangi fokus, dan bahkan berkontribusi pada perasaan bersalah dan tidak mampu. Di sisi lain, lingkungan yang bersih dan teratur dapat memberikan efek sebaliknya. Itu dapat meningkatkan perasaan tenang, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kreativitas. Dengan menyederhanakan lingkungan kita menciptakan ruang untuk kejernihan mental dan kedamaian. Bagian 8. Minimalisme. Ini bukan tentang kehilangan, ini tentang niat. Minimalisme sering disalahpahami sebagai kehidupan yang serba kekurangan. Padahal, justru sebaliknya. Ini tentang menjadi disengaja dengan pilihan Anda dan mengelilingi diri Anda dengan hal-hal yang benar-benar penting. Alih-alih membeli barang karena dorongan hati atau kebosanan, kaum minimalis mempertimbangkan dengan cermat setiap pembelian. Mereka bertanya kepada diri sendiri, apakah saya membutuhkan ini? Akankah itu menambah nilai dalam hidup saya? Pendekatan konsumsi yang penuh perhatian ini dapat menghasilkan kepuasan yang lebih besar dan lebih sedikit penyesalan pembeli. Bagian 9. Persamaan kebahagiaan, lebih sedikit barang, lebih banyak kebahagiaan. Dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan kesibukan, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak barang. Namun, apakah memiliki lebih banyak barang benar-benar membuat kita lebih bahagia? Minimalisme bukan tentang hidup dengan sesedikit mungkin. Ini bukan tentang mengorbankan kenyamanan atau gaya hidup kita. Sebaliknya, ini adalah tentang memilih dengan bijak apa yang kita miliki dan memastikan bahwa setiap barang yang kita miliki memiliki tujuan dan makna. Ini tentang menciptakan kehidupan yang bertujuan dan memiliki tujuan. Dengan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang lebih dalam. Ini tentang menemukan kegembiraan dalam pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan pribadi daripada harta benda. Pengalaman seperti makan bersama orang yang kita cintai, menjelajahi alam, atau bahkan sekadar berbicara dari hati ke hati dapat memberikan kebahagiaan yang lebih abadi. Dengan menyederhanakan hidup kita menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar penting. Ketika kita mengurangi kekacauan fisik, kita juga mengurangi kekacauan mental, memungkinkan kita untuk lebih fokus dan hadir dalam setiap momen. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk orang yang kita cintai, hasrat kita, dan diri kita sendiri. Dengan lebih sedikit gangguan, kita dapat mengejar hobi dan minat kita dengan lebih mendalam, menciptakan kenangan yang berharga. Pergeseran fokus ini dapat mengarah pada kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan. Dengan menempatkan nilai pada hubungan dan pengalaman, kita menemukan makna yang lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apakah lebih sedikit itu lebih banyak? Mungkin jawabannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk hidup dan apa yang kita hargai. Dalam ranah kebahagiaan, mungkin saja begitu. Dengan lebih sedikit barang, kita mungkin menemukan lebih banyak ruang untuk kebahagiaan sejati.